Shalom sahabat inspirasi, mari kita membaca nats Alkitab dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perdana Menteri Shinzo Abe dibunuh oleh seorang pria berusia 41 tahun bernama Tetsuya Yamagami. Menurut berita lokal, ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan serangan menggunakan senjata rakitannya dan menghadiri acara-acara kampanye Abe. Pria tersebut meyakini bahwa Shinzo Abe terkait dengan kelompok agama yang menjadi alasan kehancuran finansial ibunya. Menurut surat kabar Mainichi, Tetsuya mulai sering bolos kerja tanpa izin. Pada pertengahan April 2022, ia menghabiskan jatah cuti dan berhenti bekerja pada bulan Mei. Kantor berita Reuters juga mewawancarai tetangga Tetsuya yang mengatakan bahwa tersangka adalah seorang penyendiri yang tidak menjawab ketika diajak bicara. Dari kisah ini kita belajar bahwa seseorang sangat mungkin memutuskan hal-hal yang fatal tanpa pertimbangan ketika mereka terisolasi dari masyarakat. Menjadi seorang penyendiri yang sulit berkomunikasi dan tidak terbuka dengan orang lain, bahkan meninggalkan komunitasnya. Setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya. Namun jika kita tetap berada dalam komunitas yang tepat, terutama komunitas rohani, maka kita bisa saling berbagi suka dan duka. Kita bisa mendapatkan kekuatan, saran, koreksi, bahkan solusi. Seperti bacaan Alkitab hari ini, supaya kita tidak menarik diri dari pertemuan ibadah, namun hendaknya kita saling menasehati melalui komunitas rohani. Kita akan mendapat pengaruh yang baik, saling mendukung untuk bertumbuh di dalam Kristus. Gereja kita memiliki komunitas kecil. Komunitas ini adalah sarana bagi jemaat untuk saling melayani, saling mendewasakan di dalam Kristus, menjadi wadah untuk saling memperhatikan dan mendukung antar jemaat, saling mendoakan, menegur, dan menguatkan satu sama lain layaknya sebuah keluarga. Komunitas ini juga berfungsi sebagai support system, yaitu jaringan kelompok yang saling memberi dukungan, baik secara emosional maupun rohani, kepada individu dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Ketika kita berada di luar komunitas, kita akan rentan dimangsa oleh kuasa si jahat yang selalu mengintai dan siap menerkam. Tetapi jika kita ada dalam komunitas, itu akan menyediakan perlindungan dan rasa aman bagi kita. Sebegitu pentingnya berada dalam komunitas, maka usahakanlah diri kita untuk bergabung dalam komunitas di gereja kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah saudara-saudara seiman sebagai satu tubuh Kristus. Di dalam kesatuan tersebut,
kami rindu untuk membangun komunitas yang saling mengasihi, melayani dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa saling bermanfaat dan menebar kebaikan dalam komunitas, sehingga kami bisa bertumbuh bersama dan menjadi semakin dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.